wabarakatuh. Halo guys, saya Putri Aulia Safitri. Pada video kali ini kita akan belajar tentang akses control list. Jadi, akses control list itu sama seperti video sebelumnya ya teman-teman, yaitu kita memblokir dan menerima paket yang diizinkan. Di sini kita akan belajar dari contoh kasus ya teman-teman. Di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan 2 router. Lalu kita tambahkan 6 PC ya teman-teman. Kemudian pada router 2 ini terdapat 3 server. Dan kita juga menambahkan 2 switch ya teman-teman. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel automatic ya teman-teman, yaitu dari router 1 ke router 2, lalu router 1 ke switch 1, router 2 ke switch 2, dan dari switch 1 ini ke PC-PC-nya. Lalu dari switch 2 ke server-server ini ya teman-teman. Kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita jabarkan terlebih dahulu untuk IP-nya ya. Pada FA00 router 1 ini IP-nya yaitu 10.10.11/24. Lalu untuk IP pada VLAN-nya yaitu VLAN 10, IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Lalu VLAN 20, IP-nya yaitu 192.168.20.0/24. Lalu VLAN 30, IP-nya yaitu 192.168.30.0/24. Nah, ini untuk IP pada VLAN-nya ya teman-teman. Kemudian kita ke router 2. Nah, pada FA00 router 2 ini untuk IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Dan pada FA01 IP-nya yaitu 192.168.1.0/24. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk IP-nya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikannya. Yang pertama, kita ke router 1 terlebih dahulu untuk mengaktifkan interface-nya pada router. Kita klik router 1. Nah, di sini kita zoom in. Kita off-kan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan ini ya teman-teman. Kita on-kan kembali. Selesai. Lalu kita ke router 2. Kita off-kan, lalu zoom in. Kita tambahkan yang ini dan kita aktifkan kembali ya teman-teman. Fast time forward saja. Kemudian kita masuk pada router 1 untuk mengaktifkan kabelnya terlebih dahulu. Kita masuk pada tab CLI. Di sini no. Kita masuk ke interface ring FA00 sampai 1, kemudian no shutdown. Sip. Nah, bisa dilihat bahwa portnya sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita ke router 2 untuk mengaktifkan kabelnya. Di sini no. Kita masuk pada mode global configuration, lalu ke interface FA00, maaf teman-teman, interface ring FA00 sampai 1, kemudian no shutdown. Sip. Nah, selesai. Di sini kabelnya juga sudah berubah menjadi warna hijau ya teman-teman, yang artinya portnya sudah menyala. Selanjutnya kita masuk pada router 1. Nah, pada router 1 ini kita akan membuat VLAN nih teman-teman. Sebelumnya kita beri warna terlebih dahulu. Untuk yang di sebelah sini yaitu VLAN 10. Lalu yang di sebelah sini yaitu VLAN 20. Dan yang di sebelah sini yaitu VLAN 30 ya teman-teman. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Oke, kita akan mengkonfigurasi pada switch-nya. Kita akan mengkonfigurasi terangnya terlebih dahulu. Nah, untuk port yang mengarah pada router yaitu interface FA01. Kita masuk pada switch CLI. Kita masuk pada interface FA01, kemudian switch port mode terang. Sip. Nah, selesai. Sekarang kita buat untuk VLAN-nya yaitu VLAN 10 exit, VLAN 20 exit, dan VLAN 30 exit. Kemudian kita masukkan untuk port pada masing-masing VLAN. Yang pertama kita ke VLAN 10. Nah, pada VLAN 10 ini untuk portnya itu FA02 dan FA03 ya teman-teman.
kita masuk ke interface ring FA02 sampai 3, kemudian switch port mode akses. Maaf teman-teman, typo yaitu switch port akses VLAN 10. Sip. Nah, lalu kita buat untuk yang VLAN 20-nya. Pada VLAN 20 ini untuk portnya itu FA04 dan FA05 ya teman-teman. Kita masuk ke interface ring FA04 sampai 5. Kemudian switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Sip. Nah, yang terakhir kita buat untuk yang VLAN 30. Pada VLAN 30 ini untuk portnya yaitu FA06 dan FA07 ya teman-teman. Kita masuk ke interface ring FA06 sampai 7, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Sip. Nah, selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan untuk sub interface-nya pada router. Kita masuk pada router 1. Nah, untuk router 1 ini terdapat IP ya teman-teman, yaitu 10.10.1. Kita masukkan untuk IP-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA00, kemudian IP address 10.10.10.1 dan subnet mask-nya kita masukkan. Sip. Nah, sudah selesai. Kemudian kita buat untuk sub interface pada VLAN-nya ya teman-teman. Kita masuk pada interface FA01 atau port yang mengarah pada switch ini. Lalu, maaf teman-teman, interface FA01.10 artinya FA01 ini akan masuk pada VLAN 10. Kemudian encapsulation .1Q10. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya ya teman-teman, yaitu IP address 192.168.10.1 dan subnet mask-nya. Exit. Sekarang kita buat untuk VLAN 20-nya, yaitu interface FA01.20, kemudian encapsulation .1Q20. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya, yaitu 192.168.20.1. Kita masukkan juga untuk subnet mask-nya. Sip. Dan yang terakhir kita buat untuk VLAN 30, yaitu interface FA01.30, kemudian encapsulation .1Q30. Lalu kita masukkan untuk IP address pada VLAN 30, yaitu 192.168.30.1 dan subnet mask-nya ya teman-teman. Sip. Nah, selesai untuk konfigurasi sub interface-nya. Sekarang kita akan membuat DHCP servernya ya teman-teman, yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita masukkan untuk network-nya, yaitu 192.168.10.0. Maaf teman-teman, masukkan juga untuk subnet mask-nya. Maaf teman-teman, typo. Lalu untuk default routernya yaitu 192.168.10.1. Enter. Kemudian kita masukkan juga untuk DNS servernya, itu 8.8.8.8. Lalu exit. Kita buat untuk yang VLAN 20-nya juga, yaitu IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian kita masukkan untuk network-nya, yaitu 192.168.20.0 dan subnet mask-nya. Lalu kita masukkan untuk default routernya, yaitu 192.168.20.1. Lalu untuk DNS servernya, yaitu 8.8.8.8. Sip. Dan yang terakhir kita buat untuk VLAN 30, yaitu IP DHCP pool VLAN 30. Kemudian kita masukkan untuk network-nya, yaitu 192.168.30.0 dan subnet mask-nya. Lalu kita masukkan untuk default routernya, yaitu 192.168.30.1 dan DNS servernya, yaitu 8.8.8.8. Sip. Sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita aktifkan untuk DHCP servernya pada PC. Kita masuk pada PC 1 terlebih dahulu.
tag desktop IP configuration. Di sini kita klik yang DHCP. Pada PC 1 VLAN 10 mendapatkan IP 10.2, lalu kita ke PC 2. Kita klik. Nah, pada PC 2 mendapatkan IP 10.3. Sekarang kita ke VLAN 20, yaitu PC 3. Kita klik. Pada VLAN 20, pada PC 3 ini mendapatkan IP 20.2, lalu kita ke PC 4. Pada PC 4 ini mendapatkan IP 20.3. Yang terakhir kita ke VLAN 30. Yang pertama kita ke PC 5. Mendapatkan IP 30.2. Lalu kita ke PC 6. Mendapatkan IP 30.3. Sudah selesai pada router 1. Selanjutnya kita ke router 2 ya teman-teman. Pada router 2 ini kita akan menambahkan IP 10.2 dan 192.168.1.0. Langsung saja kita masuk pada router 2. Kita masuk pada mode global configuration. Lalu kita masuk pada interface 700. Kita masukkan untuk IP address-nya, yaitu 10.10.10.2 dan subnet mask-nya kita masukkan. Sip. Lalu kita masuk ke interface 701. Lalu untuk IP address-nya yaitu 192.168, kemudian 1.1 dan subnet mask-nya kita tambahkan ya teman-teman. Sip. Nah, selesai. Pada router 2 ini kita juga mengkonfigurasi DHCP servernya, yaitu IP DHCP pool server. Enter. Kemudian kita masukkan untuk networknya yaitu 192.168.1.0, kemudian subnet mask-nya. Lalu untuk default routernya yaitu 192.168.1.1, kemudian DNS servernya yaitu 8.8.8. Sip. Selanjutnya kita ke switch untuk mengkonfigurasi terangnya. Untuk port yang mengarah pada router yaitu FA01. Kita masuk pada switch. Kita masuk pada mode global configuration. Lalu kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode terang. Sip. Sekarang kita setting DHCP pada servernya. Kita masuk pada server 1, lalu tag desktop IP configuration kita aktifkan untuk DHCP servernya. Pada server 1 ini mendapatkan IP 1.3, lalu pada server 2 mendapatkan IP 1.4, dan pada server 3 ini mendapatkan IP 1.5 ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk melakukan pengujian ping melalui command prompt. Kita masuk pada server 2. Lalu kita ketikkan IP milik server 1 yaitu ping 192.168.1.3 yaitu ping ke server 1. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Kita ping juga ke server 3-nya yaitu 192.168.1.5 dan sudah berhasil juga. Artinya sudah dapat saling berkomunikasi antar servernya. Lalu kita coba untuk mengirimkan paket pada VLAN-VLAN ini ya teman-teman. Misalnya sesama VLAN yaitu PC 1 ke PC 2, successful, lalu dari PC 3 ke PC 4, sukses juga, lalu dari PC 6 ke PC 5, dan sukses juga ya teman-teman. Nah, dari VLAN ke server ini belum bisa untuk saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, agar dapat saling berkomunikasi, kita harus men-setting routingnya. Kita akan mengkonfigurasi routing dengan menggunakan Dynamic Routing OSPF. Nah, teman-teman tahu ya, untuk Dynamic Routing OSPF itu kita harus mengadvertiskan networknya. Artinya, kita mempromosikan IP address-nya. Nah, pada PC-PC ini tidak dapat berkomunikasi dengan server. Pada PC ini hanya dapat berkomunikasi dengan sesama VLAN dan antar VLAN. Kita coba buktikan, misalnya PC 5 mengirimkan paket ke PC 3. Violet, kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Lalu misalnya yaitu PC 4 VLAN 20 ke PC 2, VLAN 10 Violet, kita coba lagi. Dan hasilnya successful juga ya teman-teman. Tetapi untuk berkomunikasi dari PC ke server itu belum bisa ya teman-teman, karena dari router 1 ini belum mempunyai routing IP 192.168.1.0. Kita coba buktikan PC 5 ping ke server 2.
Kita masuk pada command prompt, yaitu ping 192.168.1.4. Nah, di sini hasilnya destination host uncreable. Artinya router 1 ini tidak mempunyai routing pada IP 192.168.1.1. Begitupun sebaliknya ya teman-teman, pada router 2 tidak mempunyai routing pada VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Langsung saja kita konfigurasi dynamic routingnya. Kita menggunakan protokol OSPF ya teman-teman. Kita masuk pada router 1. Kita coba lihat lebih dahulu, yaitu do show IP route. Nah, bisa dilihat pada router 1, IP route-nya hanya terdapat yaitu 10.0, lalu 192.168.10.0, 20.0, dan juga 30.0. Nah, ini routing antar VLAN. Langsung saja kita konfigurasi untuk servernya. Kita masuk pada router 1. Kita masuk pada mode global configuration. Lalu kita ketikkan yaitu router OSPF, kita coba beri tanda tanya. Nah, pada router OSPF ini terdapat proses ID ya teman-teman. Kita bebas ingin menggunakan angkanya berapa, yaitu dimulai dari 1 sampai 65535. Misalnya di sini kita menggunakan angka 1. Enter, masukkan networknya yaitu 192.168.10.0. Lalu kita tambahkan juga untuk wildcard base-nya. Nah, berhubung semua prefix-nya yaitu 24, maka untuk wildcard base-nya yaitu 0.0.0.0.255. Kita coba beri tanda tanya. Berikutnya, kita akan memasukkan untuk OSPF area ID-nya, yaitu untuk areanya, area 0. Bentar. Nah, selesai untuk yang VLAN 10, selanjutnya kita buat untuk yang VLAN 20. Itu network 192.168.20.0, lalu kita masukkan untuk wildcard base-nya, lalu areanya itu 0. Nah, selesai untuk yang VLAN 20, yang terakhir kita buat untuk yang VLAN 30. Itu network 192.168.30.0, masukkan untuk wildcard base-nya, dan area 0. Nah, selesai. Exit. Nah, selesai untuk yang VLAN-nya. Sekarang kita buat untuk IP yang 10.10.0, yaitu network 10.10.10.0, masukkan untuk wildcard base-nya itu 0.0.0.255, lalu areanya juga 0. Trafficnya sama ya teman-teman, jadi wildcard base-nya itu sama semua. Nah, sudah selesai untuk mengadvertise IP-nya atau mempromosikan IP-nya. Kemudian kita ke router 2, yaitu router OSPF 2. Pada router 2 ini kita menggunakan angka 2 ya teman-teman untuk proses ID-nya. Lalu kita advertise untuk networknya, yaitu network 192.168.1.0, lalu kita masukkan untuk wildcard base-nya dan area 0. Kemudian kita buat juga untuk yang 10.0, yaitu network 10.10.10.0 dan wildcard base-nya sama, areanya juga 0. Exit. Nah, selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba cek, yaitu do show IP route. Nah, di sini ada 3 OSPF ya teman-teman, yaitu 10.0, 20.0, dan 30.0, yaitu routing yang menuju ke VLAN. Kita coba cek juga pada router satunya, yaitu do show IP route. Nah, bisa dilihat pada router satu ini juga terdapat ya teman-teman, yang artinya yaitu OSPF. Ada IP 192.168.1.0 yang melewati jalur 10.10.2. Artinya sudah dapat saling berkomunikasi. Kita coba cek ping, misalnya dari server 2 ke PC 6. Kita masuk pada server 2, command prompt. Kita coba ping, yaitu ping 192.168.30.2. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang keterangannya sudah TTL, bukan host uncreable lagi, karena dari router 1 dan router 2 sudah sama-sama mempunyai routingnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk akses control list-nya. Nah, akses control list ini sama seperti firewall ya teman-teman, yaitu memblokir atau mengizinkan paket yang dikirim. Langsung saja kita belajar dari contoh kasus ya teman-teman. Contoh kasusnya misalnya kita akan memblokir yaitu VLAN 30 ke server.
Nah, untuk access list ini terdapat dua tipe ya teman-teman, yaitu standard dan juga extended. Nah, untuk perbedaan dari tipe access list ini nanti kita akan membahas ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba yang standar access list terlebih dahulu. Nah, karena di sini server, maka kita akan mengkonfigurasi pada router 2 ya. Kita masuk pada router 2. Kita ketikkan yaitu access strip list. Di sini kita coba beri tanda tanya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada angka 1 sampai 99 yaitu IP standard access list, lalu angka dari 100 sampai 199 yaitu IP extended access list. Kali ini kita akan menggunakan yang standar ya teman-teman, yaitu kita ketikkan access list 1, lalu kita beri tanda tanya. Nah, di sini terdapat deny, permit, dan remark. Nah, di sini yang sering digunakan oleh access list yaitu deny dan permit. Untuk deny itu artinya yaitu memblokir paket yang dikirim, dan untuk permit yaitu mengizinkan paket yang dikirim. Kita akan membuat VLAN 30 ini diblokir ya. Di sini kita akan menggunakan yang deny. Kita coba beri tanda tanya. ABCD, any, dan host. Kita bahas terlebih dahulu untuk host ini, yaitu untuk host yaitu hanya satu komputer saja yang dapat diblokir. Misalnya di sini kita ketikkan yaitu access list deny host, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.30.2. Lalu kita enter, artinya bahwa IP 30.2 ini akan diblokir teman-teman. Tetapi untuk network 30 lainnya masih bisa untuk saling berkomunikasi atau mengirimkan paket. Nah, jadi begitu untuk penjelasan yang host. Kemudian untuk yang any, semua PC tidak dapat saling berkomunikasi, artinya semua PC yang di sini itu diblokir ya teman-teman, itu jika kita menggunakan yang ini. Dan yang terakhir yaitu ABCD. Untuk ABCD ini yang diblokir yaitu networknya saja, artinya yang diblokir yaitu 10.0, 20.0, dan 30.0. Nah, jadi ABCD ini menggunakan networknya. Dengan begitu kita lihat lebih dahulu untuk contoh kasusnya. Di sini untuk VLAN 30 diblokir paketnya menuju server, maka kita menggunakan yang ABCD address to match ya teman-teman. Kita masukkan untuk networknya yaitu 192.168.30.2. Kita coba beri tanda tanya. Nah, di sini kita akan memasukkan untuk wildcard bits-nya, karena prefixnya 24, maka untuk wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.255. Kita coba beri tanda tanya lagi. Nah, jika keterangannya sudah CR, seperti ini, artinya sudah selesai. Kita enter. Kita coba cek, yaitu do show access strip list. Nah, bisa dilihat di sini ada keterangan 10 deny, 192.168.30.0, dan wildcard list-nya. Artinya pada VLAN 30 itu akan diblokir. Nah, teman-teman, untuk access list ini standarnya yaitu deny, artinya kita belum didefinisikan semuanya. Maka semua PC ini akan diblokir teman-teman, meskipun kita sudah mengkonfigurasikan untuk memblokir pada VLAN 30. Itu sama saja pada VLAN 10 dan VLAN 20 ini tidak bisa untuk saling berkomunikasi karena defaultnya itu deny. Jadi semua paket access list ini diblokir. Sekarang kita coba definisikan bahwa semua PC ini selain PC VLAN 30 ini diizinkan mengirimkan paket. Kita masuk lagi pada router 2, kemudian kita konfigurasi yaitu access list 1 permit any, artinya semuanya diizinkan mengirimkan paket kecuali yang tadi kita sudah konfigurasi untuk diblokir ya. Ya teman-teman, atau VLAN 30. Sekarang kita coba cek. Maaf teman-teman, typo. Sekarang kita coba cek yaitu do show access strip list. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk yang VLAN 30 ini diblokir dan untuk yang lainnya diizinkan mengirimkan paket. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi di router 2-nya. Sekarang kita coba gambarkan, misalnya PC 6 ini ingin mengirimkan paket ke server, jadi nanti PC 6 ini akan masuk pada switch 1, lalu akan masuk pada router 1, dan dari router 1 ini akan masuk ke router 2, dan dari router 2 ini akan menenangkan access list-nya teman-teman. Untuk access list ini ada yang namanya direction. Nah, tadi kita mengirimkan paketnya dari router 1 ke router 2. Ini masuk ya teman-teman artinya, dan dari FA01 ini artinya keluar teman-teman. Maka pada FA01 ini direction-nya yaitu in, sedangkan untuk FA01 ini direction-nya out. Nah, jadi kita akan memblokir paketnya pada FA01 atau FA02. Gitu teman-teman.
Nah, tetapi kali ini kita memblokir paketnya pada F01 ya teman-teman, berarti direction yaitu out. Kita masuk pada router 2, lalu kita ketikkan yaitu interface F101, enter. Kemudian IP access group 1, lalu kita beri tanda tanya. Nah, di sini terdapat in dan out ya teman-teman. Kita pilih yang out karena kita akan memblokir paketnya pada F101. Out. Nah, enter. Kemudian exit. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk mendefinisikannya. Sekarang kita coba untuk mengirimkan paket dari PC 6 ke PC 2. Hasilnya failed ya teman-teman. Lalu kita coba lagi dari VLAN 20 pada PC 4 misalnya ke server 2. Nah, hasilnya successful. Nah, jadi sudah benar ya teman-teman, untuk VLAN 30 itu yang diblokir. Tadi sudah mengirimkan paket dari PC 6 ke server 2 itu valid. Kemudian untuk VLAN 20 mengirimkan paket kepada server 2 itu berhasil. Sekarang kita coba cek pada router 2 yaitu show access strip list. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini terdapat peringatan 1 match dan 3 match. Artinya pada VLAN 30 ini sudah melakukan 1 kali mengirimkan paket, dan pada VLAN lainnya sudah melakukan 3 kali mengirimkan paket. Kita coba buktikan lagi bahwa VLAN 30 ini sudah benar-benar terblokir. Kita coba kirimkan misalnya dari PC 5 ke server 3. Hasilnya valid ya teman-teman, jadi VLAN 30 ini sudah benar-benar terblokir untuk paketnya. Untuk ke server 1, 2, maupun 3. Kita sudah melakukan direction pada router 2. Untuk direction F101 ini yaitu out, sedangkan F102 yaitu in. Kita akan melakukan direction pada F100. Pada F101 ini kita hapus terlebih dahulu. Kita masuk pada router lalu INT F101. Lalu kita ketikkan IP access group 1 out. Maaf teman-teman, typo. Lalu kita coba cek yaitu do show access list. Nah, di sini masih ada ya teman-teman, tetapi jika access list ini tidak kita tanamkan pada F101 maupun F102, ini tidak akan berdampak apa-apa. Sekarang kita coba untuk mengirimkan paket pada VLAN 30. Kita coba untuk berkomunikasi dengan server 1 ya, yaitu dari PC 6 ke server 1. Itu valid awalnya, kita coba kirimkan lagi. Nah, hasilnya successful ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk mengkonfigurasi access list-nya. Kita tanamkan pada FA00. Nah, tadi PC 6 mengirimkan paket ke server itu berhasil, karena untuk access list-nya kita hapus. Sekarang kita coba untuk access list-nya, kita masukkan ke FA00. Kita masuk pada interface 0, kemudian IP access group 1 in. Maaf teman-teman, in. Jadi ketika kita menanamkan access list pada F00, maka kita akan memblokir dari router sampai ke 3 server ini. Kita coba buktikan. Kita kirimkan paket misalnya dari PC 6 ke server 1. Valid ya teman-teman. Kita coba dari PC 6 ke server 3. Valid juga. Kita coba lagi dari PC 6 ke router. Dan hasilnya valid juga ya teman-teman. Karena kita menanamkan akses listnya pada F00, maka akan memblokir dari router hingga ke 3 server. Itulah kenapa kita mengkonfigurasikannya pada router 2. Untuk contoh kasus ini, jika kita mengkonfigurasikannya pada F00 router 1, maka kita akan memblokir dari router 1, kemudian router 2, dan ketiga server ini ya teman-teman. Jadi nantinya VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1, kemudian router 2, dan ketiga server ini. Kita coba konfigurasikannya untuk akses listnya pada router 1. Sebelumnya kita hapus lebih dahulu untuk router 2-nya. Kita masuk pada interface F100, kemudian no IP access group 1 in. Kita coba cek yaitu do show run spasi. Kita kopikan yang ini ya teman-teman. Copy. Kita masuk pada router 1. Kita pastekan. Enter. Kita coba lihat yaitu do show access strip list.
Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita definisikan atau kita tanamkan pada FA01. Untuk FA01 ini, itu ini ya teman-teman. Karena misalnya PC6 ingin mengirimkan paket ke switch atau ke server, kemudian itu akan masuk pada FA01 dan akan keluar pada FA00. Jadi FA01 ini in pada router 1 ini. Pada router 1 ini terdapat VLAN, maka kita masuk melalui interface FA00.30 ini ya teman-teman. Interface FA01.30, kemudian IP access strip group 1 in. Oke, kita coba buktikan. Kita coba kirimkan paket dari PC6 ke router 1. Itu valid ya teman-teman. Nah, hasilnya valid ya teman-teman karena kita menanamkan access listnya pada panel 1. Kita coba lagi, yaitu dari PC5 ke router 2. Hasilnya valid juga ya teman-teman. Kemudian kita coba cek, yaitu to show access strip list. Nah, di sini terdapat 5 match, yang artinya kita sudah 5 kali mengirimkan paket. Semua paketnya diblokir ya teman-teman, karena kita menanamkan akses listnya pada FA01, maka VLAN 30 ini tidak bisa mengirim paketnya dari router 1, lalu router 2, dan ketiga server ini. Nah, paham ya teman-teman, mengapa sebelumnya kita mengkonfigurasi akses listnya pada router 2 dan ditanamkan pada panel 1, karena di sini untuk contoh kasusnya yaitu blokir VLAN 30 ke server. Sekarang kita kembalikan seperti awalnya, kita hapus terlebih dahulu untuk akses listnya pada router 1. Kita masuk ke interface FA00, lalu ketika no IP access group 1 in. Dan kita tanamkan kembali akses listnya ini pada router 2 di FA01. Kita masuk pada router 2, lalu kita masuk ke interface FA01, kemudian IP access group 1 out teman-teman untuk di router 2 pada panel satunya. Sekarang kita coba buktikan jika seperti ini untuk VLAN 30 dapat mengirimkan paket kepada router 1 dan router 2. Tetapi ke server itu tidak bisa tervalid ya teman-teman. Misalnya dari PC5 kita ke router 1 successful ya teman-teman. Kita dari PC6 ke router 2 successful juga. Sekarang kita coba dari PC6 ke server 1, hasilnya valid ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk direction access list mengapa ditanamkan di router 2. Sekarang kita coba menambahkan sebuah kasus lagi. Kita coba tuliskan terlebih dahulu, yaitu blokir PC2 ke server. Langsung saja kita konfigurasi, kita masuk pada router 2, lalu kita konfigurasikan akses listnya. Kita coba beri tanda tanya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang deny, karena di sini kita akan memblokir PC2-nya. Lalu kita coba beri tanda tanya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang host atau hanya satu IP address saja yang akan diblokir. Kita akan memasukkan untuk IP milik PC2, yaitu access list 1 deny host 192.168.10.3. Nah, selesai, exit. Sekarang kita coba cek, yaitu to show access strip list. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini terdapat 30 deny host dan IP milik PC2. Lalu kita coba mengirimkan paket, yaitu misalnya dari PC2 ke server 2. Ini masih successful ya teman-teman. Kita coba cek, yaitu nah di sini untuk yang 10.3 tidak bertambah untuk matchnya. Nah, yang bertambah ini yang di 20 permit any ya teman-teman. Karena untuk akses listnya kita melihat dari atas hingga menuju bawah ya teman-teman. Sini untuk yang 10, 20 dan juga 30 namanya squash number. Artinya untuk akses list ini akan melihat dari squash number terkecilnya. Semakin kecil squash numbernya yaitu akan diutamakan, begitu ya teman-teman. Jadi pada PC2 ini mengirimkan paket ke server 2, lalu pada akses list ini akan melihat pada squash numbernya. Dari yang pertama itu 10 deny, 10.30.0 ini kurang cocok ya teman-teman. Lalu PC2 akan melihat pada yang 20 permit ini. Nah, di sini cocok karena untuk yang kedua ini semuanya diperbolehkan mengirimkan paket. Jadi untuk yang 30 deny host 10.3 ini tidak dianggap ya teman-teman. Yang dianggap yaitu yang permit ini karena switch numbernya yang lebih kecil ya teman-teman. Solusinya, kita harus mengubah squash number-nya menjadi lebih kecil dari 20. Untuk mengubah squash number, kita harus menghapus terlebih dahulu untuk host 10.3 itu. Biasanya untuk masuknya, kita masuk ke interface FA01, kemudian kita ketikkan no IP access group 1 dan host, lalu IP milik PC2. Jika kita mengetikkan seperti itu salah ya teman-teman. Yang benar kita harus mengetikkan yaitu IP access list standard 1, kemudian no 30.
30 ini squash number yang mau kita post. Kemudian kita cek yaitu do show access list. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini untuk squash number yang 30 sudah tidak ada. Sekarang kita akan membuat access list PC2 ini berada di atas squash number 20 ini. Misalnya kita akan membuat squash numbernya menjadi 12, yaitu kita ketikkan 12 DNA host, lalu kita masukkan untuk IP milik PC2 yaitu 10.3. Oke, kita coba lihat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk IP PC2 sudah berada di atas squash number 20 ini ya teman-teman. Artinya PC2 tidak bisa berkomunikasi dengan server. Kita coba buktikan. Misalnya PC2 ke server 1, hasilnya valid ya teman-teman. Misalnya PC2 ke server 3, hasilnya valid juga ya teman-teman. Maka PC2 ini sudah benar-benar terblokir untuk paketnya pada server. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk squash number. Sekian video akses kontrol list dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.